Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat datang. Selamat bergabung kembali di mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo, sebagai tim pengampu dari mata kuliah ini. Kawan-kawan, di pertemuan kelima ini, kita akan melanjutkan materi terkait dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Khususnya untuk pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan tanda baca dan penerapannya dalam kaidah umum bahasa Indonesia. Seperti apa materinya? Yuk kita mulai dari sekarang. Oke teman-teman, di pertemuan kelima ini kita melanjutkan materi terkait dengan POEBI. Ini adalah POEBI yang kesekian, dan besok kita akan masuk ke materi terkait dengan tata kata dan masih terkait dengan POEBI. Jadi masih ada dua hari ini, pekan ini dan pekan depan. Nah, untuk pekan ini kita akan membahas terkait dengan penerapan tanda baca atau penggunaan tanda baca. Oke, sebelum melangkah ke materi berikutnya, teman-teman, jika ada pertanyaan atau pendapat teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini ditautkan, yaitu di YouTube, atau kalian bisa menuliskannya di forum diskusi Fiklas Unila ACD. Jangan lupa, jangan sungkan bertanya. Ya, kalau misalnya bingung, bertanya. Oke, terima kasih. Oke, untuk mata kuliah terkait dengan POEBI ini ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah terkait dengan POEBI itu sendiri bisa diakses secara daring, yaitu di POEBI. Itu alamat tautannya ya. Lalu berikutnya harus memiliki KBBI, boleh daring, boleh yang aplikasi. Yang jelas punya KBBI dan punya POEBI, itu dua yang paling penting. Nah, sebagai penunjang ya, mau tidak mau harus ada gawai, baik itu berupa handphone, tablet, laptop, dan yang jelas belajar yang rajin ya. Oke, ini adalah tanda baca. Bagaimana bila sebuah tulisan hadir tanpa tanda baca? Bisa dibayangkan ya, tulisan tanpa ada titik, tanpa ada koma. Nafasnya gimana? Terabas aja pokoknya. Nggak ada berjeda, nggak ada berhenti. Lelah pastinya, dan tidak ada ekspresi. Oke, mengenal POEBI berbahasa Indonesia yang baik. Kaidah atau aturan dalam berbahasa Indonesia merujuk kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, di perkuliahan ini saya menganjurkan dan mewajibkan teman-teman untuk dapat membaca POEBI. Karena itu buku yang paling harus kalian kuasai. Karena semua kaidah, semua aturan ada di sana. Dan POEBI singkatannya, ini adalah ejaan baru untuk merevisi ejaan yang disempurnakan telah ada dulu. Karena udah lama diperbaharui. Kapan? Sejak 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Balik lagi, referensinya yang harus digunakan POEBI daring atau POEBI yang ada di Fiklas di atas, nanti bisa kalian lihat, atau kalian bisa akses KBBI baik itu lewat Google Play atau App Store atau KBBI daringnya. Lalu POEBI yang biasa ada di Fiklas ya. Oke, POEBI daring, POEBI biasa. Penulisan tanda baca, POEBI 3. Oke, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan ini? Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung. Lalu berikutnya kita akan mulai membahas lagi terkait dengan tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik. Kalau misalnya teman-teman tadi memperhatikan, pisah sama hubung hampir sama loh Pak. Sama, beda kali Bu. Kalau hubung tuh stripnya kecil, kalau pisah itu stripnya gede, panjang. Nanti kita bahas. Penggunanya pun berbeda. Lalu ada petik tunggal, tanda kurung, tanda siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Apa saja yang kita bahas? Itulah, ada 15 tanda baca. Ini hanya saya bahas sekilas ya, tidak semua. Misalkan pertama, tanda titik. Digunakan di awal atau di akhir kalimat. Mereka duduk di sana, titik. Gitu. Lalu berikutnya, digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan istisyar atau daftar. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya melihat subjudul, pasti akan ada titik, menemui titik. Berikutnya ada koma. Kalau di koma itu, ini hanya sekilas ya, nanti detailnya ada di POEBI. Karena untuk setiap tanda baca itu aturannya banyak atau kaidahnya banyak. Untuk titik aja bisa sampai hampir 10 gitu. Jadi ini hanya sekilas saja, jadi tidak semua saya jelaskan.
Berikutnya terkait dengan tanda koma itu untuk pemerincian yang pertama. Lalu berikutnya ada terkait dengan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan itu harus ada tanda komanya. Ini hanya contoh. Berikutnya nanti baca di Poebi. Kalau saya menjelaskan semua lelah kakak. Berikutnya ada titik koma. Ini dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Misalkan ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita. Biasanya kan ada teman-teman menggunakan tanda koma. Bisa juga digunakan tanda titik koma. Kali ini adalah majemuknya majemuk setara. Berikutnya pemerincian berupa klausa. Nah, ini ketika biasanya menuliskan syarat-syarat. Bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi SIM. Nah, itu untuk pemerincian seperti itu gunakan tanda titik koma. Lalu berikutnya titik 2, untuk pemerincian atau penjelasan hanya ada 2 pilihan, hidup atau mati. Itu pemerincian dalam satu kalimat dan sifatnya setara. Lalu berikutnya ada terkait dengan mengakhiri pernyataan. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian bisa dilakukan meliputi itu harus menggunakan tidak digunakan tanda titik 2. Lalu berikutnya ada tanda hubung. Tanda hubung itu dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Hubung stripnya pendek, tapi kalau pisah nanti teman-teman akan menemukan stripnya lebih panjang. Nah, kalau pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Lalu berikutnya kalau tanda tanya jelas untuk kalimat tanya. Nggak usah dipertanyakan lagi ya, nggak usah dibahas lagi. Lalu berikutnya untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan. Indonesia terdapat 740, yakin 740, maka dikasih tanda tanya. Kemudian ada tanda seru. Kalau tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Merdeka, masa, seru. Kalau elipsis titik 3, menunjukkan bahwa dalam kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kalau petik, ya ini untuk menuliskan kalimat langsung. Lalu berikutnya petik tunggal itu terkait dengan petikan di dalam petikan. Nah, kalimat utamanya adalah kalimat kita bangga karena lagu. Nah, ini dipetik lagi Indonesia Raya berkembang di arena Olimpiade. Kata Ketua KONI. Jadi ada petikan dalam petikan untuk menegaskan. Tanda kurung untuk mengapit tambahan keterangan. SIM, surat izin mengemudi, KTP, kartu tanda penduduk. Tanda kurung siku itu mengoreksi atau biasanya ketika kalian melakukan proses penyuntingan atau editing. Sang purba harusnya mendengar tapi tertulisnya mendengar, maka di sana ditambahkan kata huruf D untuk editingnya. Sementara garis miring untuk nomor surat, nomor pada alamat, masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Kayak misalkan semester 1, semester genap, semester ganjil gitu. Nah, ini ada tahun ajaran 2012, 2013. Tanda penyingkat, apostrof, akan menjadikan, bukan menjadikan, telah menjadilah. Seperti itu. Penyingkat. Oke. Kita coba ya. Nanti silakan upload di Vclass jawabannya saja dan beserta penjelasannya. Jadi jawaban beserta penjelasan mengapa kalian memilih ini. Oke, yang pertama, kami mempunyai seorang guru, panggilannya Pak Hanif, orang yang sangat sabar dan taat beribadah. Ia pernah terpilih sebagai guru teladan se-Indonesia. Kami senang jika belajar dengan beliau. Ada yang harus diperbaiki. Apa itu? Silakan pilih dan jelaskan. Oke, berikutnya. Ada penulisan gelar yang salah. Penulisan gelar yang tepat sesuai dengan kaidah adalah yang mana? Yang sesuai kaidah silakan dipilih. Mengapa kalian memilih itu jelaskan. Oke. Nomor 3. Ada penggunaan tanda hubung yang benar, tapi terdapat dalam kalimat yang mana? Silakan dipilih.
A, B, C, D? Silakan jelaskan. Berikan keterangannya. Mengapa kalian memilih A, mengapa kalian memilih B, mengapa kalian memilih C, dan D? Nomor 4. Penggunaan tanda koma pada kalimat yang benar adalah pilih A, B, C, D. Oke, terakhir nomor 5. Kalimat pertama, harga gula pasir di sejumlah daerah terus meninggi. Nomor 2, bahkan sudah mencapai 18.000 per kilogram. 3, padahal harga komoditas pemanis itu sempat turun. 4, pertengahan bulan lalu harganya 14.000 per kilogram. Ada yang salah, ada yang tidak tepat. Nomor berapakah itu? Silahkan pilih 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Berikan penjelasan atau keterangan dari jawaban kalian tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah terkait dengan materi kita di sesi 5 terkait dengan penggunaan atau penulisan tanda baca. Teman-teman, sesi 5 ini akan berakhir dan teman-teman pekan depan akan memasuki sesi ke-6 yaitu terkait dengan PMB keempat atau penggunaan tata kata. Nah, sekian dari saya. Terakhir, pesan dari sponsor, tetap patuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, gunakan masker, tidak berkerumun, dan jaga jarak. COVID masih ada. Oke, baiklah sekian teman-teman. Jangan lupa, tugas tadi silakan kalian kerjakan dan berikan analisis dari setiap pilihan kalian. Jika kalian memilih A, jelaskan mengapa pilihannya A. Jika kalian memilih B, jelaskan mengapa kalian memilih B. Dari setiap pilihan tersebut, silakan kalian kerjakan itu di Word, lalu kalian convert atau kalian ubah menjadi PDF, lalu kalian kirimkan ke Vclass di alamat atau di kanal tugas yang telah disediakan sesegera mungkin. Dan jangan lupa, jika ada tombol submit, silahkan klik tombol submitnya, jika tidak ya abaikan. Demikian, terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman dalam menyaksikan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.